Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa di dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah ringankan langkah kita kembali untuk menuju majlis ilmu. Dan alhamdulillah apa yang sedang kita bahas adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan setiap hadis yang kita bahas menjadi kaidah ya. Menjadi rumus, menjadi aturan kita beramal setiap hari. Andai dari satu hadis kita mendapati minimalnya 2-3 kaidah ya. 2-3 bagaimana cara beramal kali 17 silahkan teman-teman berapa. Itu kalau satu hadis 3 kaidah. Bagaimana kalau satu hadis bisa lebih dari itu? Makanya beliau Imam Nawawi sangat mengharapkan kepada yang mempelajari kitab beliau Al-Arba'un atau Al-Arba'in An-Nawawiyah yang jumlah hadisnya kurang lebih 42, itu beliau berharap ini bisa menguasai ya, bisa menguasai kehidupan atau amal-amal kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan dari 17 hadis banyak hadis-hadis yang masuk ke dalam hadis tersebut, ayat dan penjelasan-penjelasan ulama. Ini teman-teman ya. Jadi semoga apa yang menjadi harapan beliau adalah kita merasakannya ya. Kita jadi paham apa itu niat ya. Kita jadi paham apa itu niat ya. Seperti apa niat, kapan niat, bagaimana niat. Alhamdulillah. Begitu teman-teman. Sekarang hadis yang ke-19. Nah, hadis ke-19 ini teman-teman ini sudah di slide 800 lebih ya. Di hadis ke-18 itu sudah 800 slide lebih ya. Sekarang kita ke-19-nya sudah ke-900-an ya. Jadi alhamdulillah, semoga ilmu yang kita tuntut benar-benar ilmu yang menjadikan kita paham hidup ya, hakikat hidup ya. Menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang beriman atau beriman bertakwa. Kalau itu sudah ada di diri kita, itulah wali ya, itulah wali. Wali-wali Allah itu adalah alladzina yattaqun ya, mereka bertakwa. Mereka yang selalu beriman. Baik teman-teman, hadis ke-19 kita beri judul wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Insya Allah selama yang dibahas adalah hadis-hadis Arba'in Nawawi,
akan mendapati hadis ini. Walaupun mungkin setiap penyampai, penyaji memilih judul yang berbeda, tidak masalah, ya. Memilih judul yang berbeda tidak masalah. Tapi yang penting adalah kandungannya dari hadis-hadis tersebut, ya. Itu harus tersampaikan kepada kita, ya. Karena hadis itu adalah min jawami'il kalim. Hadis itu jawami' kalim namanya. Apa itu jawami' kalim? Kata singkat atau kalimat singkat tapi maknanya luar biasa, ya. Maknanya luar biasa luas, ya, dan mendalam. Makanya dikembalikan kepada kita, ya. Jika kita terus menghidupkan lubun kita, ingin mencari tahu sedetil mungkin dari setiap hadis, itulah jawami'ul kalim, ya. Itulah jawami'ul kalim. Ingin detail sekali, ya. Dilihat dari berbagai macam aspek kehidupan sehingga oh beginilah hadis, ya. Itu membuktikan sabda Rasulullah, inni bu'istu bi jawami'il kalim. Saya diutus dengan membawa jawami'il kalim, dengan membawa wahyu Allah yang singkat tapi luar biasa maknanya, ya. Nah, termasuk apa yang akan kita bahas di hadis ke-9 ini, ya. Kita beri judul wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, nanti di sini ada beberapa poin yang akan menjadi bahasan kita supaya kita bisa mendapatkan hasil dari hadis tersebut. Baik teman-teman, ini hadisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari saya di belakang Rasulullah SAW. Ya, kata para ulama, ini diperkirakan Ibnu Abbas sedang menunggang, ya, unta beliau, ya. Seperti itu. Jadi beliau di belakangnya menunggang dan menumpang, ya, unta beliau, untuk unta Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah faqal, beliau kemudian berkata, di sini Rasulullah, di sini Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak remaja, ya. Di atas 12 tahun, di bawah 17 tahun, ya, gulam, ya. Sudah bukan anak-anak, ya, sudah lepas dari masa kanak-kanak, remaja menuju dewasa, ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, wahai anak muda, wahai remaja, anak remaja, sebenarnya saya ingin menyampaikan kepadamu atau mengajarkan kepadamu kalimat. Nah, ini kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab kata-kata, ya. Bukan kalimat dalam bahasa kita. Kalimat dalam bahasa kita itu bahasa Arabnya jumlah, ya. Adalah gabungan kata-kata yang mengandung pengertian, bukan semata-mata arti, tapi pengertian. Kalau saya mengatakan masjid ini bagus, teman-teman sudah ngerti apa yang saya sampaikan. Itulah kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya jumlah. Tapi kalau saya mengatakan masjid, jendela, slide, pulpen, berapa kata ini? Lebih dari yang tadi. Tapi teman-teman akan bertanya, apa itu? Nah, berarti apa yang saya sampaikan yang kedua itu bukan kalimat. Dan di dalam bahasa Arab bukan jumlah. Ya. Nah, kalimat di sini adalah kata-kata. Seperti tadi berarti saya hanya mengatakan masjid, jendela, pintu, jam. Apa saya sebutin satu persatu, itu bukan jumlah. Dalam bahasa Indonesia bukan kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu kalimat alias kata-kata, ya. Tadinya kita tidak paham apa yang dimaksudkan, tapi setelah dijelaskan
kita akan paham. Itulah jawami' kalim. Itulah jawami' kalim. Ya, jadi kata Rasulullah, saya benar ingin. Sesungguhnya sebenarnya saya ingin. Berarti Rasulullah sudah punya cita-cita, ya, ingin mengajari kepada ponakannya ini, sepupunya ini, Ibnu Abbas, sesuatu kata-kata atau ilmu, ya, yang akan membekali hidup beliau, ya, dalam menjalani agama Islam ini. Inni u'allimuka kalimatin. Saya ingin, sungguh saya ingin, sebenarnya saya ingin mengajarkan kepadamu, menyampaikan beberapa kata, ya, beberapa kata. Nah, ternyata kata yang dimaksud adalah sebuah kalimat dalam bentuk perintah-perintah dan pesan-pesan, ya, pesan-pesan moral, ya, untuk Ibnu Abbas secara khusus melalui hadis ini. Tapi karena sudah sampai ke kita, maka kita pun berposisi di posisi Ibnu Abbas. Ya, berarti kita pun berhak mendapatkan, ya, apa yang Rasulullah ajarkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar usul fikih, ya, di sana ada kaidah-kaidah usul, ya, bahwa tidak selalu yang disampaikan secara khusus itu berlaku khusus, ya. Tidak selalu sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah secara khusus tidak berlaku khusus, ya. Itu bisa bersifat umum kecuali benar-benar Rasul mengatakan khusus. Kalau tidak maka berlaku umum. Seperti hadis ini, walaupun inni u'allimuka, ya, saya benar-benar ingin mengajarimu. Walaupun dikatakan mu di sini sepertinya khusus, tapi tidak berarti khusus kecuali wala ghairaka. Rasul mengatakan wala ghairaka, dan tidak selainmu, baru itu khusus. Kalau hanya seperti ini maka bersifat umum, kita pun mendapatkannya. Itu teman-teman, ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan apa yang disebut oleh kalimat, diistilahkan kalimat oleh beliau adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu, atau niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah tujahak, di depanmu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law tama'at ala ayyan fa'uka bi syai'. Ketahuilah, jika manusia ini berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai', maka mereka tidak akan mampu memberi manfaat, ya, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Itu teman-teman. Walau tama'u ala ayyadurruka bi syai', dan andai mereka juga berkumpul untuk mencelakakanmu, ya, atau mencelakaimu, ya, lam yadurruk, tidak akan bisa mencelakaimu, ya, tidak akan bisa, illa bi syai' qad katabahu, kecuali sudah Allah tentukan. Gitu teman-teman, ya. Rufi'atil aqlam, ya, wajaffati suhub. Pena-pena sudah diangkat, dan lembaran-lembaran yang sudah ada penanya pun jaffat, sudah kering. Nah, ini, ya, nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian ada hadis ini disampaikan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, ada berikutnya di bawahnya, kata beliau, kata Imam Nawawi, ya, wa ghairu Tirmizi, dan ada riwayat yang tidak disampaikan oleh Tirmizi, bukan tapi oleh yang lainnya. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Ahmad. Bunyi hadisnya, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatinya amamak,
Kalau di atas tujahak, kalau di sini amamak, maknanya sama. Ta'arraf ilaihi firraha, kenalilah Allah firraha, saat engkau lapang, di saat-saat engkau lapang, saat-saat engkau sedang senang, ya, saat-saat engkau sedang happy, kenali Allah. Jadi jangan lupakan Allah, ya. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu saat engkau sedang dalam kesulitan. Seperti itu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apa yang tidak ditakdirkan untukmu maka tidak akan mengenaimu, ya. Kalau Allah enggak menakdirkan kepadamu baik itu kebaikan atau keburukan, kalau Allah tidak menakdirkan tidak akan terjadi kepadamu, ya. Walaupun seakan-akan sudah sedikit lagi, ya. Seorang yang berada di pinggir jalan, tiba-tiba mobil besar sekali menghampirinya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak menakdirkan dia ketabrak, tidak akan ketabrak. Ya. Walaupun mobil itu kencang dan besar mobilnya. Itu ya. Jadi ma'akhtu'aka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi kepada dirimu tidak akan terjadi. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa anna al-faraj ma'al karab. Dan kelapangan itu bersama kesulitan. Wa an ma'as sabr yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan adalah kemudahan. Teman-teman, ya. Baik. Dua hadis ini sebenarnya sudah saya terjemahkan, tapi insya Allah teman-teman nanti cari aja terjemahannya yang lain. Insya Allah dari hadis ini kita akan bahas beberapa poin. Ya. Kita akan bahas apa itu wasiat, karena tadi kita beri judul wasiat. Ya. Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Kita akan cari tahu apa itu wasiat. Kemudian apa hukum wasiat? Yang ketiga, kepada siapa berwasiat? Dan keempat, di antara wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Baik teman-teman, ya. Apa itu wasiat? Ketika mengatakan wasiat, ini sudah familiar, ya. Sudah biasa kita mendengar kata wasiat. Tapi terkadang kita lewat begitu saja, ya. Tidak ngeh, ya, bahwa sebenarnya kata wasiat perlu kita ketahui, ya, secara detail, ya, sehingga menjadi ilmu buat kita. Dan kalau sudah menjadi ilmu, menjadikan kita ingin mengamalkannya, maka nanti bisa jadi iman, ya, bisa jadi iman. Jadi semua kata-kata yang kata Rasulullah, inni bu'istu bi jawami'il kalim, saya ini diutus dengan membawa, itu setiap kata bisa jadi ilmu dan ujung-ujungnya jadi iman, ya, ujungnya jadi iman. Nah, baik teman-teman yang Allah muliakan, kita akan bahas satu persatu dari poin-poin bahasan ini. Yang pertama, wasiat. Saya coba membuka kitab-kitab tafsir, saya coba membuka kamus-kamus, saya coba membuka buku-buku yang berisi istilah-istilah. Saya juga coba buka penjelasan-penjelasan hadis-hadis. Nah, didapati dalam bahasa Arabnya, ya, karena ada beberapa tafsir yang sama isinya, sama. Jadi saya tidak semua saya cantumkan di sini. Di antara yang saya cantumkan ada kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib, atau disebut juga dengan Al-Kabir, Tafsir Al-Kabir, tafsir yang besar. Itu ada kurang lebih 22 jilid, ya. Kalau enggak salah 22 jilid. Itu kalau beliau menjelaskan itu panjang sekali, ya. Satu ayat saja terkadang sampai dijelaskan berlembar-lembar, berhalaman-halaman, satu ayat itu. Makanya saya senang ketika baca tafsir yang Al-Kabir atau Mafatih Ghaib ini, ya.
Bukan berarti kitab tafsir yang lain tidak senang, sama. Tapi dari sekian banyak tafsir, ya, sepengetahuan saya Mafatih Ghaib ini yang penjelasannya tuh panjang sekali, ya, panjang sekali. Nah, di dalam Mafatih Al-Ghaib ketika bicara wasiat, kata beliau mencontohkan wasahum walaqdu al-wasiyah au kada minal amr. Jadi kata waso artinya mewasiatkan, ya, mewasiatkan. Kata beliau ketika bicara wasiat, maka wasiat itu adalah au kada minal amri, lebih kuat dari perintah, ya, lebih kuat dari perintah. Jadi gimana maksudnya lebih kuat dari perintah? Wasiat itu amanat, ya. Amanat adalah sudah perintah, di dalamnya perintah lagi, begitu maksudnya, ya. Jadi setiap wasiat itu berarti sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan. Nah, ketika mendapatinya itu sudah perintah, diperintahkan. Jadi seakan-akan perintah di dalam perintah. Makanya au kada minal amri, lebih kuat daripada perintah, ya. Lain hanya dengan dirikan sholat, tapi kalau ini sholat, ya, Allah memerintahkan nanti jangan lupa ya kamu lakukan sholat ini, akan begitu, ya. Jadi ada dua kali perintah di situ. Ini menurut tafsir di antara Mafatihul Ghaib. Ada juga tafsir Tabari, wassabiha Ibrahim bin Nabi Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya, putra-putranya. Maknanya apa? Ahida ilaihim bidzalika wa amarahum bi. Nah ini, ya, sama. Jadi kalau di sini disingkat dengan aukada, ya, al-wasiyah aukada. Kalau di sini jelaskan ahida ilaihim, memberikan amanat, mengikat, ya, dengan memberi amanat, wa amarahum bi, dan menyuruh mereka untuk melaksanakannya, ya. Jadi akan dua perintah. Ada dalam tafsir Al-Badawi, wa wasabi Ibrahim banihi tausiyah. Ibrahim memberikan wasiat. Wasiatnya berupa tausiyah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, tausiyah, ya. Kemudian apa itu wasiat? Al-ahdu ilal ghair fi qiyam bi fi'li amr, ya. Wasiat adalah amanat, ya, yang disampaikan kepada yang lain, yang tujuannya yang menerima amanat harus melaksanakannya. Nah, apa yang saya sampaikan di awal ini bisa dikelompokkan kepada pengertian bahasa dan umum. Pengertian atau yang dimaksud dengan wasiat secara umum, ya, secara umum. Ini teman. Nah, kalau yang di bawah secara khusus, ya. Yang di bawahnya secara khusus. Jadi wasiat adalah kalau nanti disimpulkan dari sekian definisi ini, kalau yang di bawah adalah menyampaikan amanat berupa harta benda, ya, dari si pemilik harta benda. Disampaikannya, diucapkannya sebelum meninggal dunia, tapi kepemilikannya nanti setelah meninggal dunia. Jadi ada wasiat dimaksudkan umum, ada wasiat khusus. Nah, yang di bawah yang tadi itu khusus. Nah, baik teman-teman, dari beberapa kesimpulan, dari beberapa pengertian baik secara umum khusus, kemudian saya coba bawakan ke teman-teman supaya lebih jelas. Nah, yang banyak ini secara yang ini saya baca, ya, wasiat. Pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, biasanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan dan hal-hal yang lain untuk dilaksanakan setelah kematian. Saya coba buka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kamus besar bahasa Indonesia, sebelum beliau mencatat, beliau juga mencari dulu. Maka disimpulkan di dalam kamus ini. Nah,
yang ada dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini wasiat yang khusus, ya, wasiat yang khusus. Ketika orang akan meninggal dunia, ya, dia punya harta banyak, ya, dia punya harta banyak. Kemudian dia berkeinginan, karena paham agama, dia berkeinginan dari harta yang nanti akan ditinggalkannya, sebagiannya dijadikan wasiat. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau wasiat yang ini itu nanti dimilikinya oleh yang menerima wasiat, bisa secara pengambilan manfaat, bisa secara fisiknya. Nah, itu nanti setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, belum. Kalau sebelum meninggal dunia sudah dimiliki, itu bukan wasiat. Apa namanya? Hibah. Ya. Jadi kalau hibah bisa dimiliki sebelum yang memberi itu adalah meninggal dunia. Secara bahasanya boleh katakan wasiat juga. Tapi kalau nanti dimilikinya sebelum mati, maka itu namanya hibah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi hibah. Nah, kalau wasiat nggak bisa. Ya, kepemilikannya 100% itu kalau sudah si pemberi wasiat meninggal dunia. Itu teman-teman ya. Nah, sedangkan wasiat secara umum yaitu adalah amanat yang berupa perintah yang disampaikan kepada seseorang agar orang tersebut melaksanakannya. Nah, ini ya. Dan yang kedua ini bisa dilakukan oleh siapa saja, justru yang tepat itu selama masih hidup. Ya. Nah, termasuk mohon maaf yang sekarang saya sampaikan, ini bisa masuk kepada definisi atau pengertian yang kedua. Ya, saya sedang menyampaikan wasiat. Ya, sedang menyampaikan wasiat. Nah, berupa ini, berupa hadis seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya juga berikan penguatan, wasiat itu lebih kuat daripada perintah, baik wasiat yang khusus ataupun wasiat yang umum. Ya, semoga teman-teman paham pengertian wasiat ya. Jadi wasiat teman-teman suka nanti di dalam ayat Al-Quran atau bahasa Arab itu mendapati asal katanya ada wasso, ada auso. Kalau wasso di situ melahirkan kata wasiat, ya. Kata wasiat. Kalau auso, isolu wasiat, menyampaikan wasiat. Begitu teman ya. Jadi wasiat adalah sesuatu yang disampaikannya. Ya. Begitu. Wasso wa wasso biha Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin menyampaikan wasiat wa wasso biha, ya. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada putranya. Apa wasiatnya? Bukan wasiat nanti setelah meninggal tolong berikan harta ayah ke ini, enggak. Tapi wasiatnya untuk mengikuti jejak langkah keimanan beliau, yaitu bertauhid. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti wasiat secara umum, teman-teman. Walaupun Nabi Ibrahim ini menyampaikannya mau meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena bukan berupa harta benda, ya. Bukan berupa harta benda, tapi berupa keilmuan. Nah, baik teman-teman. Itu pengertian wasiatnya, semoga teman-teman paham. Yang kedua, apa hukum wasiat? Apa hukum wasiat? Hukum wasiat bisa mustahab atau sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Ya, atau dengan kata lain bisa berada di hukum-hukum taklifi. Ya, jangan lupa hukum taklifi ada seperti yang sebutkan, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Itu hukum taklifi. Hukum yang Allah berikan kepada
manusia yang sudah mukallaf, yang sudah sampai tahap mampu melaksanakannya. Mampunya dilihat dari kalau tanda-tanda fisik si orang ini, si hamba ini sudah mens kalau perempuan. Kalau laki-laki sudah mengeluarkan air sperma, ya. Kalau dua-duanya belum haid, belum sperma, dilihat dari usia 15 tahun rata-rata. Nah, berarti itu mukallaf. Nah, maka hamba-hamba Allah seperti ini disebutlah mukallaf. Jadi hamba-hamba yang siap menerima perintah Allah, menerima larangan Allah dan lain sebagainya dari amal-amal syariat agama. Nah, jadi teman-teman, ketika bicara wasiat, terkadang hukumnya mustahab atau sunnah, terkadang wajib, terkadang makruh, terkadang haram, terkadang mubah. Kalau wasiat misalnya dalam kaitannya yang khusus tadi harta benda, kapan sunnah? Ya, kapan sunnah? Jika seseorang, kapan mustahab? Ya, jika seseorang itu memang punya harta, misalnya punya harta, ya, punya harta, kemudian hartanya diperkirakan cukup, jika diwasiatkan sebagiannya, maka mustahab. Ya, jika nih kalau saya mustahab, kalau saya ingin wasiatkan, kayaknya harta ini cukup, ya, di samping untuk waris, ya, juga untuk diwasiatkan masih cukup. Maka ini mustahab, ya, sunnah. Tapi kalau dia ini hartanya berlimpah banyak dan bahkan dia sudah pernah mengatakan, nanti saya kalau sudah meninggal saya akan minta di antara teman saya bisa mengembangkan dakwah, ya. Hartanya banyak, bisa jatuhnya kepada wajib nanti, ya. Atau dia pernah mengatakan ke temannya, nanti kalau saya meninggal harta saya sekian akan saya berikan untuk agama saya dan engkau menjadi wakilnya. Itu bisa jadi wajib hukumnya, ya, bisa jadi wajib. Kemudian makruh. Makruh, dia tidak ada harta untuk bisa diwasiatkan, ya. Keadaan keluarganya sangat butuh, ya, harta dia, tapi dia berikan ke ini lebih lagi jumlahnya. Ini makruh, bahkan ya makruh, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Haram. Wah, nanti kalau saya meninggal harta saya buat ini, ya, tempat pelacuran misalnya, ini haram, ya. Mubah. Nah, kalau mubah tadi, mubah boleh. Dia punya harta banyak, nggak punya keturunan, dia sendiri. Nah, maka boleh itu, mubah itu boleh. Jadikan semuanya sebagai wasiat. Kenapa? Karena nggak ada ahli warisnya. Ini mubah, silahkan. Begitu teman-teman. Nah, itu kalau dari sisi wasiat, dari sisi harta benda, ya. Jadi hukumnya seperti itu. Tapi kalau wasiatnya dari sisi keilmuan, maka kembali ke wasiat yang umum, ya. Berarti bagaimana? Sama sebenarnya. Kalau teman-teman punya ilmu banyak, teman-teman sudah mempraktekannya, maka punya hukum-hukum yang mengenai teman-teman dengan keilmuan yang sudah teman-teman miliki, ya. Dengan wasiat, wajib memberikan wasiat kepada siapa? Mungkin kepada istrinya, ya, yang memang sangat membutuhkan, ya. Jadi bisa hukumnya itu wajib, ya. Bisa hukumnya wajib. Pokoknya teman-teman insya Allah paham kapan jadi wajib, kapan jadi makruh, kapan jadi haram, kapan jadi mubah. Jadi tidak lepas. Baik wasiat yang sifatnya umum, yang khusus tadi harta benda, itu tidak akan lepas dari hukum-hukum taklifi, ya. Semoga Allah membimbing kita di posisi manakah kita sekarang,
terkait dengan keilmuan dan harta benda. Kalau teman-teman punya tabungannya sudah miliaran, hati-hati nih, ya. Hati-hati, ingat ya, di dalam Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini juga ada kaitan dengan wasiat, ya. Kalau teman-teman punya harta banyak, tapi harta yang teman-teman miliki tidak ingin teman-teman untuk mendermakan secara tabarruk, ya, secara sukarelawan untuk kepentingan agama Allah, teman-teman bisa menjadi hamba yang tidak sempurna imannya. Ya, silakan dibuka tafsirnya itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi antara ciri tanda orang itu sempurna imannya adalah mendermakan hartanya yang dia miliki dan dia ingini, ya. Kalau tidak, imannya lemah, tidak sempurna, ya. Imannya lemah dan tidak sempurna. Jadi di antara cara menyempurnakan iman kita, jangan pegang harta di dalam hati, ya. Jangan biarkan hati kita memegang harta kita. Tidak akan sempurna iman kita, bahkan bisa jadi rusak. Lan tanalul birra, ya. Tidak akan menjadikan imanmu sempurna. Albir di sini termaksud maksudnya kesempurnaan iman. Hatta tunfiqu, hingga engkau bisa mengeluarkan harta yang engkau cintai. Itu teman-teman, ya. Nah, baik. Kemudian sekarang yang ketiganya, kepada siapa berwasiat? Kepada siapa berwasiat? Pengertian khusus wasiat berupa harta benda, ainan itu berupa fisiknya, ya. Misalnya Abu Rahma, saya punya rumah ini, ya, punya rumah. Abu Rahma mewasiatkan kepada orang lain. Ingat, wasiat harta benda ini tidak boleh ke ahli waris, ya, tidak boleh ke ahli waris. Tidak boleh, harus di luar ahli waris. Abu Rahma punya rumah 10. Ainan itu secara fisiknya. Nanti kalau saya sudah meninggal, silakan rumah yang ini untuk A. Untuk A, ya. Tapi ingat teman-teman, wasiat yang berupa harta benda tidak boleh lebih dari 1/3. As-sulus katsir. 1/3 itu sudah banyak. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kurang dari 1/3 boleh. Paling banyak 1/3. Dan itu tidak boleh ke ahli waris. Di luar ahli waris. Ainan, saya berikan rumah ini nanti. Kalau saya sudah meninggal, silakan menjadi hak milikmu. Boleh, untuk lebih kuat boleh dicatat boleh disaksikan, ya. Lebih baik seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti ahli waris tidak begini begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada atau secara manfaatan. Apa bedanya ainan dengan manfaatan? Kalau ainan tadi, si rumah betul-betul sepenuhnya milik si A. Tapi kalau manfaatan, Abu Rahma memberikan nanti, kalau saya sudah dipanggil oleh Allah, saya akan berikan kepadamu rumah ini, silahkan dipakai. Rumah ini silahkan dipakai, dimanfaatkan. Selama engkau butuh, manfaatkanlah. Nah, itu namanya manfaatan, ya. Manfaatan, ya. Selama engkau butuh, ambillah manfaatnya. Jadi secara fisik tidak sepenuhnya dimiliki. Jadi kepemilikannya selama diambil manfaatnya saja, ya. Wah, ternyata orang yang diberi wasiat ternyata hanya berada di tempat itu 10 tahun, berarti ya sudah, beliau mengambil manfaat dan kepemilikan rumah tersebut hanya 10 tahun. Bisa nanti berganti kepada yang lain. Seperti itu, ya. Itu teman-teman, ya. Jadi mengambil manfaatnya saja.
Seperti itu. Maka yang bagus bagaimana? Bagusnya ainan saja sepenuhnya ya. Berikan itu biar benar-benar sepenuhnya bermanfaat. Baik. Nah, mengenai pengertian umum ya, mengenai pertemuan umum, wasiat berupa nasihat. Ya. Biasanya nasihat berupa takwa, wasiat takwa ya. Berupa nasihat atau ilmu. Maka diberikan kepada siapa saja dan langsung diterima dan dilaksanakan. Nah, jadi ya, bedanya wasiat harta benda dengan wasiat yang umum itu seperti itu. Kalau wasiat umum saat itu juga diterima, saat itu juga diamalkan. Tapi kalau wasiat khusus tadi nanti ada waktunya. Nah, baik, itu teman-teman tentang apa itu wasiat, hukum wasiat dan kepada siapa berwasiat ya. Baik, jadi secara umum wasiat berupa ilmu kepada siapa saja. Kepada siapa saja ya. Tidak terbatas, tidak terbatas ya. Dan tidak setelah meninggal pemanfaatannya. Selama itu pula justru lebih baik ketika mendapat ya amalkan, praktekkan ya. Nah, baik, sekarang kita bahas mulai di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ini hadisnya yang tadi ya, saya baca kembali. Nanti dari hadis-hadis ini kita akan mengetahui mana saja atau seperti apa saja wasiat Rasulullah SAW yang nanti kita ambil juga. Nah, inilah wasiat umum berarti ya. Wasiat dalam pengertian umum. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja hadisnya yang berupa wasiat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Wa law istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ihfadillaha tajidhu amamak. Ta'arraf ilaihi fir rakha ya'rifka fis siddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Nah, dari hadis ini teman-teman kita akan membahasnya beberapa wasiat Rasulullah. Di antara satu, perintah menjaga Allah. Kedua, perintah meminta kepada Allah. Ketiga, perintah memohon pertolongan kepada Allah. Keempat, perintah mengenali Allah dalam keadaan lapang. 5, perintah bersabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalani takdir. Ya. Itu lagi saya baca wasiat beliau yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Yang pertama adalah perintah menjaga Allah. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud menjaga Allah. Seperti apa ya. Kedua, perintah meminta kepada Allah. Yang ketiga, perintah memohon pertolongan kepada Allah. Apa bedanya meminta kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah? Ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta kepada Allah. Ista'anta, jika engkau minta pertolongan, minta kepada Allah. Apa bedanya teman-teman? Kita akan bahas nanti ya. Keempat, perintah mengenali Allah dalam keadaan lapang. Kelima, perintah bersabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalani takdir. Biasanya para ulama, teman-teman, ketika membahas sabar itu ada 3 ya. As-sabru ala ta'ah ya. Sabar dalam ketaatan. As-sabru fi ma'syatillah. Sabar dalam maksiat kepada Allah. As-sabar ala takdir ya. Sabar dalam takdir Allah. Tapi di sini saya 2 saja. Perintah bersabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalani takdir. Ya. Kenapa? Karena nanti dalam takdir juga ada keburukan-keburukan. Maksudnya takdir buruk ya.
Seperti itu. Termasuk berarti kita bermaksiat, ya, bermaksiat atau kita melihat saudara kita bermaksiat. Baik. Baik, dari 5 poin ini mungkin nanti butuh waktu yang cukup lumayan. Butuh waktu beberapa pertemuan, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena supaya menjadi jawami' kalim, ya, membuktikan sabda Rasulullah, inni utitu atau bu'ithu bi jawami'il kalim. Saya diutus dengan mawajamil kalim, ya. Jadi mohon bersabar kalau nanti membutuhkan beberapa waktu pertemuan, teman-teman, ya. Baik, yang pertama kita akan bahas perintah menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Ya, kata Rasulullah, wasiat yang pertama kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Nah, di sini saya cari penjelasannya adalah ihfad hududahu wa syari'atahu bifi'lin bifi'li awamiri wajtina binawahi wa kadzalika bi anta ta'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatik, ya, ma taqumu bihi ibadatuk, ya. Iya, betul. Yang kedua, yahfazka Allahu yahfazuka fi dinik wa ahlik wa malik wa nafsik wa yusallimuka min zaygin wa dhalal. Nah, itu bahasa Arabnya. Saya sudah terjemahkan, teman-teman. Yang pertama, ihfazillah, jagalah Allah. Kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menjaga Allah. Seperti apa menjaga Allah? Mungkinkah kita menjaga Allah secara fisik? Sangat-sangat tidak mungkin. Allah tidak perlu dijaga oleh kita, ya. Yang ada Allah menjaga kita, ya. Kita maksiat saja Allah tetap jaga. Apa bukti, teman-teman? Kita tetap diberi makan oleh Allah, ya. Kita maksiat kepada Allah setiap hari, tapi Allah tetap menjaga kita. Tidak lapar, ketika lapar Allah siapkan makanan. Ketika haus Allah siapkan minuman. Ketika kepanasan Allah siapkan tempat berteduh. Kita maksiat padahal. Kita maksiat, ya. Bagaimana kalau kita taat? Nah, makanya yang kita bahas adalah penjagaan Allah karena ketaatan kita kepada Allah, bukan karena kemaksiatan, ya. Ya, baik. Jagalah Allah. Maksudnya adalah menjaga hududahu, menjaga hukum-hukum Allah. Apa itu? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, tadi hukum taklifi ini, ya, hukum taklifi tadi ada wajib, ada haram, itu namanya hudud. Ya. Itu namanya hudud. Perintah-perintah, larangan-larangan Allah melalui hukum taklifi, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ya. Dari sanalah hudud, ya. Dari sana batas-batas kapan kita melaksanakan, kapan kita meninggalkan, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara meninggalkannya, itu namanya hudud, ya. Jadi yaitu bagaimana dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan terus menuntut ilmu agama hingga mampu menjaga hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah? Diibadahi. Jadi ketika kita beribadah dengan benar, karena menuntut ilmu benar, maka kita akan mampu menjaga hudud, menjaga batasan-batasan atas hukum-hukum, atas aturan-aturan Allah. Ya, di dalamnya ada sholat. Ciri orang menjaga hudud Allah, menjaga batasan-batasan Allah dalam sholat, sholat yang benar. Ya. Kapan sholat? Di mana sholat? Bersama siapa sholat? Harus bagaimana sholat? Ya. Dalam kondisi seperti apa sholat?
Apa tujuan sholat? Itu hududullah fi sholat. Puasa, zakat pun demikian. Jadi setiap macam daya amalan itu mengandung hudud juga. Ya, bagaimana cara melaksanakannya? Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika bicara hudud, jagalah batas-batas, hukum-hukum, maksudnya jagalah perintah-perintah Allah. Macam-macam perintah Allah laksanakan dengan benar. Jaga larangan Allah, tinggalkan dengan benar. Seperti itu, ya. Nah, itu kemudian syariat. Ihfad syariatahu, jaga syariatnya. Apa yang kita pahami? Lihat di sini, menjaga kesempurnaan syariatnya. Jadi syariat Allah ini, agama ini sempurna. Apa cirinya sempurna? Tidak perlu ditambah. Ya, tidak perlu ditambah. Masih ingat teman-teman ketika itu Umar apa Abu Bakar ya? Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, beliau menangis. Ya, beliau menangis turun ayat ini. Mengapa? Karena beliau terpikir di dalam diri beliau masih banyak keinginan untuk melakukan ibadah-ibadah yang di luar yang sudah diajarkan. Ya. Seperti itu. Tapi dengan beliau mendengar ayat ini, beliau nangis. Kenapa? Takut sampai menambah-nambah. Karena sesuatu yang sudah ditetapkan sempurna, jika ditambah berarti menjadi tidak sempurna. Begitu. Itulah yang membuat beliau nangis. Bagaimana dengan kondisi umat Islam sekarang? Mereka tersenyum, menambah itu tersenyum, bahkan berjuang untuk menambah-nambah. Wa'iyadzubillah. Ya, seharusnya kita menangis, takut ini tambahan. Ya. Nah, jadi Allah menggunakan kata akmaltu, menggunakan kata sempurna untuk agamanya. Ini artinya jangan ditambah. Kalau ditambah menjadi tidak sempurna. Akan tetapi dalam masalah nikmat dunia, Allah menggunakan kata atmamtu. Ya, atmamtu. Apa maksudnya atmamtu? Secara harfiah mungkin bisa sempurna, tapi lebih tepatnya lengkap, dan sudah aku lengkapi duniamu. Apa yang maksud dengan lengkap di sini teman-teman? Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dunia ini lengkap, bisa berkembang untuk menjaga kesempurnaan agama. Itu teman-teman. Jadi kalau masalah duniawiyah, ini Allah menggunakan kata atmamtu. Allah lengkapi. Nah, lengkapi ini relatif bisa berkembang. Kita buktikan teman-teman. Di masa Rasulullah ada pesawat terbang? Tidak ada. Tapi haji sudah diwajibkan. Haji sudah diwajibkan. Lantas bagaimana cara mereka menuju Makkah untuk bisa berhaji? Pesawat terbang tidak ada. Mereka menggunakan fasilitas yang bisa dipakai. Sampai menempuh waktu berbulan-bulan. Bisa ada yang sampai 8 bulan, 6 bulan atau lebih. Sekarang ada pesawat. Nah ini namanya atmamtu. Jadi dari sisi duniawiyah ini kita bisa berkreasi. Bisa membuktikan kreativitas kita dengan catatan untuk menjaga kesempurnaan agama. Nah, ini teman-teman. Kalau menambah-nambah kesempurnaan agama, ini bid'ah namanya. Inilah bid'ah yang hakiki. Tapi kalau berkreasi dalam masalah duniawiyah, kalaupun itu bid'ah, bid'ahnya hanya secara bahasa saja. Ini harus kita mampu membedakannya. Jadi jangan sampai bid'ah mulu. Kalau bid'ah jangan pakai pesawat. Ini tidak paham arti bid'ah yang sebenarnya. Ini ada di kata atmamtu. Masalah duniawiyah ada di kata atmamtu. Ada laptop dulu di masa Rasulullah? Tidak ada. Sekarang ada laptop. Kita fasilitasi.
dakwah dengan laptop. Ini namanya atmamtu. Ya, jadi Allah memberikan untuk dunia ini, silahkan berkreasi. Ya, kalau engkau mau kreatif, kreatiflah dalam masalah duniawiyah. Ya, yang tujuannya untuk menjaga kesempurnaan syariat Allah. Ini teman-teman ya. Nah, jadi itu yang dimaksud ihfadzillah. Ya, ihfadzillah itu seperti itu. Jaga mana perintah-perintah Allah, laksanakan dengan benar. Ya. Jaga mana dunia, jaga dengan benar juga. Ya. Jadi jangan sampai salah menetapkan istilah untuk dunia bid'ah. Ya, bukan untuk dunia, kalaupun bid'ah itu secara duniawi saja. Ya. Yang dimaksudkan bid'ah oleh Rasulullah di masalah ibadah. Kreasi dalam masalah ibadah itu baru namanya bid'ah. Kalau kreasi dalam masalah dunia bukan. Kalaupun bid'ah hanya sekedar bahasa saja. Ya. Nah, yang kedua, yahfadzka, ini jawaban, ya. Ini namanya hukum kausalitas. Kalau engkau minum, engkau akan kenyang. Ya. Kalau engkau lapar, engkau harus makan. Seakan-akan begitu. Ihfadzillah, kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya, makanya niscaya, alias pasti, alias jangan ragu. Ya, jangan ragu. Ya. Nah, maka apa yang dimaksud yahfadzillah, yahfadzka? Yang dimaksud Allah menjagamu adalah maksudnya Allah akan menjagamu dalam melaksanakan amal-amal agama, menjaga keluargamu, menjaga harta bendamu, menjaga dirimu dengan apa? Dengan menyelamatkan dari zaig dan dolal. Subhanallah. Ini teman-teman, kita kalau menjaga Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah dari zaig dan dolal. Apa itu zaig? Apa itu dolal? Ya. Teman-teman ingat ayat di surah Ali Imran ayat 7. Wa amma alladzina fi qulubihim zaigun, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, fayattabi'una ma tasyabah, mereka suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihatnya. Ya. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu terdiri dua, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu sudah jelas, ya. Sudah jelas, ya. Tapi mutasyabihat ini butuh penafsiran, pentakwilan. Khususnya dalam masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan zat Allah. Kalau dengan yang selain zat Allah mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah berkaitan dengan zat Allah, jika kita kecenderungannya kepada mentakwilkan, menafsirkan, inilah zaig. Ya, inilah zaig. Allah itu bersemayam, istawa 'alal arsy. Langsung, gak mungkin Allah istawa. Kalau Allah istawa berarti Allah bertempat tinggal. Allah bertempat tinggal berarti Allah sama dengan kita. Ini zaig. Ini zaig namanya teman-teman. Dia melogikakan zat Allah dengan dirinya. Ini zaig. Sudah biarkan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah sudah menetapkan untuk dirinya seperti itu. Biarkan. Kalau kita berusaha untuk mentakwilnya, kita tidak akan mampu. Ketika kita memaksakan, itu namanya zaig. Bahaya kah? Oh, luar biasa, zaig itu bahaya. Orang yang zaig pasti dolal. Orang yang dolal belum tentu zaig. Mengapa? Nah, nanti saya bawakan alasannya. Sudah siap ya? Nah, ini zaig dan dolal. Ini harus kita perjuangkan teman-teman. Jangan sampai ada di diri kita dan di keluarga kita dan teman-teman kita. Jangan sampai. Karena kalau sudah berada di zaig akan membuat orang sesat. Ya. Orang sesat belum tentu karena pengaruh zaig, tapi zaig bisa mempengaruhi kesesatan dirinya dan siapapun. Mengapa? Lihat di sini.
Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya zaig. I'lam annahu ta'ala lamma bayyana anna al-kitab yanqasimu ila qismain. Ketahuilah ketika Allah yang Maha Mulia membagi ayat-ayat dalam Al-Quran menjadi dua, muhkamat ya, dan mutasyabihat. Bayyana ahla zaig la yatamassakuna illa bimutasyabihat. Allah menjelaskan, menegaskan bahwa orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig la yatamassakuna illa bil, tidak berpegang teguh kecuali kepada yang mutasyabihat. Itu teman-teman. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig itu kecenderungannya memilih yang mutasyabihat. Gak mungkin Allah yastawi istiwa, gak mungkin. Kalau Allah istiwa, Allah bertempat tinggal sama dengan kita, gak mungkin. Jadi gimana dong? Istiwa di situ artinya Allah berkuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hada ahli zaig. Itulah zaig teman-teman. Ya. Jadi ketika bicara sifat-sifat Allah, para ulama yang sudah dijaga oleh Allah memberikan kepada kita pengingatan dan peringatan. Hati-hati ketika kita mendapati ayat-ayat yang menerangkan tentang zat Allah, hati-hati dari inhiraf, hati-hati dari ta'til, hati-hati dari tamthil, hati-hati dari takyib. Inhiraf artinya menyelewengkan makna. Yang seharusnya begini diselewengkan. Istawa, ya misalnya, ya istawa begitu diselewengkan. Maknanya berkuasa, bukan bersemayam. Itu namanya inhiraf. Akhirnya ta'til. Semakin kuat inhirafnya, maka jadi ta'til. Dipindahkan maknanya. Yang harusnya begini, udah jadi itu namanya ta'til. Dihilangkan makna yang sesungguhnya dari makna yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Itu namanya ta'til. Mengapa begitu teman-teman? Karena tamtsil dan takyib. Karena memisalkan, mengumpamakan Allah itu seperti kita. Padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kalau kita belum pernah melihat sesuatu, kita tidak akan bisa mentamsilkan. Ya, saya bisa memisalkan Pak Yuprinal karena pernah tahu. Oh, Pak Yuprinal itu kalau duduk seperti ini. Tapi kalau kita tidak pernah tahu, kita tidak akan bisa memisalkan. Pernah kita bertemu Allah? Tidak. Maka kita tidak bisa mentamsilkan Allah seperti kita. Akhirnya takyib, akhirnya bagaimana? Bagaimana berarti tata cara. Tahu kita bagaimana cara Allah begini-begini? Enggak tahu. Lantas kita berusaha mencari bagaimana, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan diri kita. Ini zaig. Ini zaig. Kalau orang sudah zaig, sudah pasti sesat. Dan zaig akan mempengaruhi orang-orang yang keduanya, yang dolal. Nah, ya. Nah, teman-teman lihat di sini, saya baca ya. Zaig condong kepada kebatilan. Siapa mereka? Orang yang memilih mengikuti yang subhat. Jangan lupa kalau bicara subhat, bicara ilmu. Yang tidak dipahami dengan benar, itu subhat. Ilmu yang tidak dipahami dengan benar dan diambil dan dilaksanakan, itu subhat. Ya, itu subhat. Makanya cari ilmu harus benar-benar sampai paham teman-teman. Kalau tidak dipahami, itu subhat namanya. Kalau sudah subhat, maka peluang untuk zaig sangat besar, sangat kuat sekali. Nah, jadi, yaitu orang yang memilih mengikuti yang subhat. Orang yang mengetahui yang hak, tapi menjauhinya. Ya. Yang rusak hatinya, karena dikuasai hawa atau hawa nafsu. Dan orang yang zaig itu ada unsur sengaja. Itu teman-teman. Jadi catatan, ada unsur sengaja. Mengapa ada unsur sengaja?
karena hatinya rusak disebabkan oleh pengaruh syahwat dan syubhat ini. Syahwat itu apa? Dunia. Pengen dikenal, pengen terkenal, pengen punya jamaah, pengen punya jabatan. Apa saja hal-hal sifat duniawiyah. Itu syubhat. Itu syahwat. Nanti itu akan mempengaruhi kepada keputusan akalnya. Nah, pengaruh dari syahwat terhadap ilmu yang akhirnya salah, itulah syubhatnya. Nah, itu ciri hatinya sudah rusak karena pengaruh dari syahwat. Wa'iyadzubillah. Maka hati-hati, jangan terpikir di diri kita pengen dikenal, pengen terkenal, pengen punya jabatan yang nanti. Jangan teman-teman. Hal-hal yang sifat duniawiyah yang kita tahu akan itu merusak ilmu kita sehingga menjadi syubhat, hati-hati. Karena ini adalah zaik namanya. Ya. Jadi zaik itu bisa jadi orang-orang yang pintar, tapi terkena syahwat. Akhirnya menimbulkan syubhat. Gak apa-apa sedikit mah. Gak apa-apa. Ini kan untuk dakwah. Wala'iyadzubillah. Itu zaik teman-teman. Ya. Nah, sedangkan dolal adalah sesat dari yang hak. Maksudnya apa? Yaitu orang yang keluar dari jalan yang lurus, yang mustaqim, yang pada umumnya disebabkan kebodohan, jahil. Mengapa jahil? Tidak mau belajar. Mengapa jahil? Karena gopil. Ya. Jahil itu adamul ilmi, tidak adanya ilmu. Kenapa tidak? Karena tidak mau belajar. Diajak belajar, sibuk saya. Ya. Diajak belajar, sibuk saya. Wah, macam-macam. Itu jahil. Ujung-ujungnya ghafil. Apa itu ghafil? La yastanfi' mimma yanfa'. Tidak bisa mengambil manfaat dari yang jelas ada manfaatnya. Ini pengajian. Nanti aja deh. Ini kaji hadis. Ini kaji Quran. Nanti aja deh. Itu namanya ghafil. Ya. Tidak pandai mengambil manfaat dari suatu kondisi yang jelas ini hadis sedang dikaji. Ini jelas ayat sedang dikaji. Tapi mereka nanti aja deh. Saya mau ini dulu. Wala'iyadzubillah. Ini ghafil. Dan orang seperti ini fiddolal, dalam kesesatan. Kalau terus dibiarkan begitu, maka mereka dalam kesesatan. Zaig bukan zaig, tapi dolal. Karena berawal dari kebodohan dan kegopilan. Tapi kalau sudah pandai, sudah pintar, sudah tahu, hadis ini pasti bermanfaat, hadis pasti bermanfaat. Nanti aja deh, itu baru zaig namanya. Wala'iyadzubillah. Baik teman-teman, waktunya cukup dulu. InsyaAllah kita lanjutkan. Baru ihfadillah yahfadka. Ya, nanti berarti berikutnya sebenarnya ada ayat yang menjelaskan, nanti aja ya. Jadi ayat yang menjelaskan zaig dan dolal ini adalah walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Insyaallah ahadapan asalid. Ayo. Iya, ahadapan ahad ketiga teman-teman ya. Berarti ini ahad keempatnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita dikelompokkan Allah ke dalam orang-orang yang ala syiratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari dhalal dan zaig. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.